Salam gila bola. Nama Victor Osimhen tak boleh Anda lewatkan. Ketajaman Osimhen mengantarkan Napoli memuncaki klasemen Serie A dan juga menempatkannya sebagai top skor sementara di awal tahun 2023. Tapi tahukah Anda kehidupan masa kecil Osimhen yang begitu keras? Inilah cerita tentang Victor Osimhen, bocah penjual minuman kemasan di pinggir jalan yang kini menjadi pemain sepak bola termahal Afrika. Perjuangan berat Victor Osimhen di masa kecil. Victor Osimhen tumbuh di Lagos, sebuah kota di Nigeria, dan di masa kecilnya ia sempat terguncang oleh kematian ibunya. Osimhen masih sangat muda ketika ibunya meninggal. Dia hanya bisa mengingat bulan kematian ibunya. Tak lama setelah kematian ibunya, ayahnya kehilangan pekerjaan. Victor dan 5 saudara kandungnya terpaksa bekerja di jalanan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Kakaknya menjual koran olahraga, adiknya berjualan jeruk di jalan, dan Victor menjual air minum kemasan di tengah lalu lintas kota Lagos yang panas. Setiap malam, mereka sekeluarga berkumpul dan mengumpulkan uang hasil jualan di atas meja dan memberikannya semua kepada kakak perempuan tertua untuk dibelanjakan bahan makanan dan dimasak, juga untuk uang sekolah dan berbagai macam keperluan hidup. Kakaknya itulah yang mengatur segalanya. Mencari sepatu bola di pembuangan sampah. Cita-cita Victor Osimhen untuk menjadi pemain sepak bola tidak pudar begitu saja meski hidupnya sangat sulit. Dia tetap ingin menjadi seperti idolanya, yaitu Didier Drogba. Victor tumbuh bersama saudaranya di Olusosun, sebuah area di sekitar kota Lagos. Area ini menjadi salah satu tempat pembuangan sampah terbesar di Afrika. Victor bersama teman-temannya selalu datang ke tempat penampungan sampah tersebut setiap hari Jumat atau Minggu. Mereka mengais-ngais tempat sampah hanya untuk mencari sepatu olahraga bekas. Ia mengingat momen tersebut bukan sebagai hal yang menyedihkan, malah ia anggap sebagai momen yang lucu. Victor Osimhen bercerita, kenapa ia menganggap masa-masa itu lucu, karena terkadang pencarian sepatu di tempat sampah itu pada akhirnya menghasilkan sepatu dengan merek Nike di kaki kanan dan merek Reebok di kaki kiri. Tapi ia tak peduli, karena itulah yang membuat dirinya bertahan hidup. Chelsea dijadikan pelarian Victor Osimhen. Kakak laki-lakinya Andrew kerap membawanya ke komunitas lokal yang berkumpul di sekitar TV untuk menonton semua pertandingan sepak bola secara bersama-sama. Ketika menonton sepak bola Liga Inggris, terutama tim Chelsea, hal itu dijadikan Victor Osimhen sebagai pelarian layaknya sedang bermimpi. Saat itulah dia mulai sering mengenakan jersey The Blues dan membuat Osimhen ingin menjadi pemain sepak bola. Tak lama setelah bermain di kampung halamannya sendiri, pada 2015, saat berusia 15 tahun, dia diundang oleh mantan pemain sayap Barcelona, Emmanuel Amunike, untuk berlatih bersama tim U17 Nigeria. Amunike tidak ragu menempatkan Victor Osimhen ke level yang lebih tinggi setelah melihat kecepatan dan fisik yang kuat dari Victor Osimhen. Ia kemudian membantu negaranya di Piala Dunia U17. Victor memimpin lini depan Nigeria pada beberapa laga di Chile. Super Eagles memenangkan kompetisi, dan Victor Osimhen finish sebagai pencetak gol terbanyak dengan 10 gol. Dia juga memenangkan penghargaan sebagai pemain terbaik dalam turnamen tersebut. Balas budi Victor Osimhen kepada keluarga. Setelah menyaksikan aksinya di Piala Dunia U17, klub-klub top Eropa mulai menunjukkan minat pada Osimhen. Arsenal, Manchester City, dan Tottenham Hotspur semua menginginkannya. Tapi striker muda itu memilih pindah ke Jerman. Ini karena Wolfsburg menjalin kemitraan dengan Ultimate Strikers Academy. Bermain di Liga Top Eropa, akhirnya Victor bisa mengirimkan sejumlah uang untuk membantu keluarganya. Bahkan Osimhen memberikan semua uang yang dia dapatkan kepada ayahnya. Ia mengatakan, "Saya tidak membeli apapun untuk diri saya sendiri dengan pendapatan saya. Saya langsung membeli rumah di Lagos untuk ayah saya. Saya memberikan uang kepada saudara-saudara saya. Dan hari ini, semua orang tercukupi dengan baik semua kebutuhan hidup mereka. Saya senang mengetahui bahwa mereka memiliki cukup makanan. Mereka selalu membantu saya. Wajar jika saya kini ingin mengubah hidup mereka." Nilai transfer Victor Osimhen melejit. Namun semua tak berjalan semulus mimpinya. Victor Osimhen kesulitan untuk mendapatkan waktu bermain di Jerman. Cedera dan serangan malaria sangat mempengaruhi penampilannya. Dia kemudian dipinjamkan ke klub Belgia, Charleroi, dengan opsi untuk transfer permanen termasuk dalam kesepakatan pada 2018.
Mendapatkan waktu bermain lebih banyak, ia membuktikan kehebatannya dengan mencetak 20 gol dalam 36 pertandingan dalam satu-satunya musim bersama Charleroi. Klub Belgia tersebut akhirnya mengontrak Osimhen di akhir musim hanya dengan 3 juta pounds atau sekitar 54 miliar rupiah. Tapi klub Belgia itu langsung untung berkali lipat, karena sebulan kemudian dia langsung dijual ke Lille seharga 20 juta pounds atau sekitar 361 miliar rupiah dan bermain sebagai pengganti Nicolas Pepe yang pindah ke Arsenal. Osimhen terus berkembang menjadi lebih baik. Dia mencetak 2 gol pada debutnya dalam kemenangan 2-1 atas Nantes. Mencetak gol pertamanya di Liga Champions saat melawan klub kebanggaan masa kecilnya Chelsea. Dia juga menjadi pencetak gol terbanyak Lille dengan 18 gol di semua kompetisi. Mantap! Awal duka saat baru bergabung dengan Napoli. Hanya dalam satu musim, Napoli tidak ragu lagi bahwa Osimhen adalah pemain yang bisa mengembalikan masa kejayaan klub. Mereka mengeluarkan dana sebesar 70 juta pounds atau sekitar 1,2 triliun rupiah yang juga merupakan rekor transfer klub untuk mendatangkan Victor Osimhen dari Lille. Transfer tersebut juga menjadikannya pesepak bola Afrika termahal sepanjang masa pada 2020. Namun sekali lagi, kepindahan ke Napoli diwarnai dengan sedikit kesedihan bagi Osimhen. Beberapa bulan sebelum menyelesaikan kesepakatan, dia kehilangan ayah tercinta, Patrick Osimhen. Kematian ayahnya membuatnya sangat sedih, lantaran orang tuanya sudah tidak ada lagi untuk menyaksikan pencapaiannya yang luar biasa. Dan semakin membuat netizen bercucuran air mata saat ia membagikan pesan pedih kepada followernya di Twitter setelah kepindahannya ke Napoli selesai. Ia menulis, "Ibu dan ayah pasti bangga." Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan tendang loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami.